Banyak yang tidak tahu, dia rindu beri kasihnya. Oh, bagaimana mereka percaya dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku, biar ku jadi mata kasihnya dan telinga dengar mereka, biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasihnya dan pancarkan Kristus. Manusia berjuang keras dalam kegelapan dunia. Di penjara lama, hilang semua harapan. Biar firman jadi manusia, orang dapat lihat Yesus dan percaya. Biar mereka lihat Kristus di dalamku, biar ku jadi mata kasihnya dan telinga dengar mereka, Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasihnya dan pancarkan Kristus. Biar ku pancarkan terangnya dan orang dapat kekuatan damai berkat Dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku, biar ku jadi mata kasihnya dan telinga dengar mereka, biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasihnya dan mereka lihat Kristus, lihat Yesus Kristus.
Bergabunglah bersama kami dalam retreat Thanksgiving di IECLA, Rekindle Your Flame and Passion for Christ. Nikmati tempat yang dekat dan nyaman dari LA dan kota-kota sekitarnya, hanya sekitar 90 menit dari Temple City. Lokasi terletak di antara Lake Arrowhead dan Big Bear, dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan yang indah. Rasakan keindahan pemandangan yang memukau dan nikmati udara segar pegunungan. Kita akan menginap di dalam kabin dengan kapasitas 12 orang. Tersedia heater dan kamar mandi untuk kenyamanan Anda. Bawalah sleeping bag atau perlengkapan tidur Anda sendiri untuk tempat tidur ukuran twin bed. Dapatkan harga early bird mulai dari 10 sampai 24 September. Harga akan naik setelah tanggal 25 September. Jadi jangan tunda lagi. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan non-refundable. Kami menerima dengan cash, cek, dan juga Zelle. Biaya sudah termasuk 4 hidangan yang enak. Akan disajikan secara prasmanan. Nikmati teh, kopi, dan minuman tanpa batas sepanjang hari. Kami akan menyediakan transportasi untuk kenyamanan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir tentang logistik perjalanan. Kami akan membantu perjalanan pulang pergi untuk Anda. Anda juga dipersilakan untuk mengemudikan mobil sendiri jika Anda lebih memilih untuk mengendarai transportasi pribadi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam hubungan spiritual di dalam retret kali ini. Register sekarang juga dan alami Thanksgiving yang bermakna bersama kami di IECLA. Shalom saudara-saudara sekalian. Dalam rangka menyambut ulang tahun GII yang ke-100 ini, saudara dapat menghadiri exhibition perjalanan GII Hokimtong yang diadakan dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2023 pada pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam yang akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Indoor Trimulya, Bandung. Di dalam exhibition ini, ada beberapa hal yang dapat saudara nikmati, seperti mengikuti kisah perjalanan anugerah GII Hokimtong 100 tahun, dan juga booth dari setiap jalur, lembaga, dan unit di bawah GII Hokimtong. Mari kita ikuti rangkaian acara 100 tahun GII Hokimtong dan rasakan kebersamaan kasih anugerah Tuhan. Celebrating God's Amazing Grace, Generation to Generation. Lintasan waktu, buktikan kasih-Mu, limpah generasi ke generasi. Kau telah nyatakan besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasihi. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Syukur tak henti kami bersyukur. Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah, dan penuh dengan berkat Tuhan. Para pendahulu telah berjuang hadapi semua badai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, panitia HUT juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Hokim Tong yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Hokim Tong yang diadakan di Spot Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung. Dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kita telah menyiapkan satu konser selebrasi 100 tahun GI Hokim Tong dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober, jam 6:30 malam, dan hari Sabtu, tanggal 28 Oktober, pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam, yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta, pada tanggal 11 November, jam 5 sore, di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya, pada tanggal 24 November, di GI Hokim Tong Garut Jati, akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Hokim Tong. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GI Hokim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat GI Hokim Tong. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian doa ICLA. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan waktu untuk kita dapat bersekutu dan berdoa. Dia ingin kita menghadap hadirat-Nya, menyapanya lewat doa-doa kita. Bawalah segala pergumulan dan kelelahan kita ke hadapan-Nya, untuk kita diberikan jalan keluar yang terbaik, sebab Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tetap berdiri,
kita akan naikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Gunung Batu Perlindungan. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, benar seperti yang lagu kami pujikan, Engkau adalah gunung batu perlindungan kami. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Engkau memberi kepada setiap kami kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hamba-Mu yang akan memberitakan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur kita dapat bertemu pada hari Rabu malam, dan kita bersyukur kita dapat bertemu secara online. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita rindu lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, dapat sekali lagi firman Tuhan boleh menegur kita, dan meneguhkan iman kita. Kita mau merenungkan saudara dari kitab Matius saudara, dari pasal 12, sampai ayat 33 sampai 37 kita melanjutkan dari pembacaan perenungan dari yang minggu lalu, saudara. Mari saudara kita dapat membacanya bersama. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Kamu yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawab pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian saudara, ini pembacaan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami memserahkan Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana di dalam kami mendengarnya dan mempelajarinya dan merenungkannya. Kami berdoa itu untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau boleh memakai hamba-Mu yang lemah ini, dan Tuhan boleh memakainya ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, khusus bagi jemaat-Mu yang hadir dalam online pada malam hari ini.
Kau boleh memberkati waktu ke depan dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita, ya manusia, pasti berbicara. Ya, Tianghua, tiap hari kita berbicara. Kita ini adalah makhluk sosial yang perlu untuk berkomunikasi. Di dalam berbicara, saudara, kita akan menyampaikan suatu gagasan, ya, kita berkomunikasi dengan sesama, dan kita berinteraksi, saudara, dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, berbicara itu menjadi satu alat yang penting, saudara. Bagaimana kita itu bisa mengekspresikan pemikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Kita mau apa, kita berpikir apa, perasaan kita apa, kita bisa sampaikan di dalam kita berkomunikasi, kita berbicara. Dan setiap perkataan yang kita katakan dari mulut kita, saudara, itu begitu powerful sekali di dalam kita itu berkomunikasi kepada orang lain. Karena saudara, di dalam perkataan, saudara dapat memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi perasaan seseorang, dapat mempengaruhi pemikiran seseorang, ya, dapat mempengaruhi akan tindakan orang lain, ya. Kita bisa ketika kita berbicara, orang dapat merasakan, gitu ya. Kita dapat menyampaikan sesuatu, misalkan disuruh sesuatu, gitu ya. Nah, orang lain dapat bertindak melalui perkataan kita. Jadi kita lihat bagaimana perkataan itu, berkomunikasi itu begitu powerful, begitu penting. Sekarang misalnya ya, ada apa saudara ingat kalau misalkan tentang perasaan ya, ada seseorang yang menyakiti saudara, misalkan dengan perkataan yang begitu melukai saudara. Dan saudara tetap masih ingat perkataannya sampai sekarang, padahal udah bertahun-tahun misalnya. Nah, saudara mungkin masih ingat ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin menyakiti hati saudara. Nah, kita mungkin lihat, saudara, bagaimana Pak kata-kata itu begitu powerful sekali. Ketika orang berbicara, powerful sekali. Kadang-kadang seseorang yang menyakiti kita, kita masih terus ingat sampai sekarang. Atau saudara sebaliknya, saudara mungkin saudara juga bisa ingat, ada seseorang yang menguatkan saudara di tengah pergumulan. Ketika mungkin saudara lagi down, lagi menangis, sedang lagi tidak berdaya, putus asa, tapi ada seseorang yang mungkin menguatkan hidup saudara. Dan saudara tetap ingat perkataan itu. Mungkin ada juga ya saudara ya. Nah, saudara, kalau kita lihat bagaimana powerful sekali di dalam kita itu berbicara, saudara. Karena itu akan mempengaruhi seseorang. Dan tanpa kita sadari, saudara, dalam kehidupan kita ini, kalau kita itu tidak berhati-hati, ya, kalau kita nggak hati-hati, saudara, kita bisa saja menyakiti sesama kita. Apalagi, saudara, orang terdekat kita seperti keluarga kita. Konflik, saudara, bisa terjadi, saudara, jika kita itu tidak berbicara dengan bijak. Nah, relasi yang sudah dibangun selama puluhan tahun, saudara, dapat dirusak, saudara, dengan perkataan yang menyakitkan, ya. Seorang pertemanan, saudara, udah teman begitu lama ya, tapi satu waktu mungkin emosi, begitu kesal sekali, lalu menyampaikan kata-kata yang begitu menyakitkan. Nah, saudara, relasi itu dapat dirusak, saudara, dengan satu perkataan, ya, yang satu kalimat saja atau berapa kalimat yang begitu menyakitkan. Nah, saudara, begitu menarik di dalam Alkitab mengatakan, lidah itu, saudara, dikatakan seperti api yang dapat membakar segala sesuatu. Ya, lidah dikatakan seperti yang dapat membakar segala sesuatu. Lidah itu seperti sesuatu yang sangat liar dan bisa tidak terkendali. Tapi, saudara, nyatanya kita dapat memakai lidah kita untuk memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 3 ayat 9-10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Wah, saudara, dikatakan hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kita melihat bagaimana lidah itu begitu luar biasa, dapat menjadi berkat, ya, dapat memberikan dorongan, dapat membangun sesama. Lidah juga dapat, saudara, untuk memuji Tuhan. Tadi kita memuji Tuhan, hari Minggu kita menyembah Tuhan, ya, dengan puji-pujian yang begitu indah, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Dengan lidah kita, saudara, kita bisa beribadah, berdoa, kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan lidah kita. Tetapi dikatakan lidah yang sama juga dapat menghancurkan kehidupan. Wah, bahaya ya, saudara. Dapat mengutuk sesama, dapat menyakiti sesama, menyebabkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan, dan sebagainya.
Hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana penting, saudara, untuk berbicara dengan bijak. Bagaimana kita menjaga mulut kita, saudara. Bagaimana kita perlu bijak. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, ya, dari perkataan Tuhan Yesus, yang berkata pohon yang baik, saudara, akan berbuah baik, dan pohon yang tidak baik akan berbuah tidak baik pula. Nah, saudara, di bagian ini, saudara, kita lihat dulu konteksnya. Ya, kita kalau ingat dari Ibu Esther yang sampaikan minggu lalu itu bukan konteksnya, saudara. Itu sebagaimana tentang ada seseorang yang kerasukan setan dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu, saudara, orang yang kerasukan setan itu dikatakan ada yang buta dan juga bisu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Sehingga mereka itu dapat berkata-kata dengan jelas dan juga dapat melihat dengan jelas. Nah, saudara, lewat peristiwa itu, orang-orang di sekitar itu melihat peristiwa tersebut, dia begitu heran akan kejadian tersebut. Heran, wah, dengan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Nah, saudara, di sana, saudara, kita melihat ada orang-orang Farisi, ya, yang kita tahu di dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, ada juga orang Farisi yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Ya, nggak cuma orang benar, orang Farisi ngikutin Tuhan Yesus, tapi dia itu mencoba untuk selalu mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan, ya dikatakan orang-orang Farisi mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, yang mengusir setan dengan pimpinan setan, sehingga orang yang kerasukan setan itu sembuh. Nah, saudara mendengar perkataan orang-orang Farisi itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau perkataan orang-orang, jikalau suatu pohon kalau kamu katakan baik, maka baik juga buahnya, ya. Jadi pohon itu baik, ya, buahnya baik. Jikalau pohon di suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, saudara, dalam analogi ini, pohon merupakan simbol, saudara. Artinya itu hati atau karakter seseorang, ya. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus itu kalau berbicara tentang pohon itu seperti karakter hati seseorang. Nah, buahnya itu apa? Buahnya digambarkan sebagai suatu tindakan, suatu perkataannya, action-nya, gitu ya. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwa pohon itu baik, itu berarti, saudara, seseorang memiliki karakter yang baik juga. Dan buahnya juga dikatakan juga akan hasilnya baik. Tindakannya, ya, perkataannya, pasti juga baik. Sebaliknya, kalau misalkan dikatakan pohon itu tidak baik, ya, karakternya tidak baik, ya, maka buahnya juga tidak baik. Jika hatinya memang sudah tidak baik, ya, maka buahnya, perkataannya, tindakannya juga pasti kelihatan, saudara. Nggak baik juga. Ya, kayak saudara lihat ada pohon yang waduh, pohonnya bagus, ini subur, wah pasti hasilnya baik. Ada pohon yang tetap mengasih udah yang nggak baik, buahnya pasti tetap nggak enak terus. Ya. Nah, saudara, dengan kata lain, saudara, karakter atau hati seseorang pasti akan mempengaruhi, ya, hati kita itu mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perkataan kita. Jadi ada di dalam itu pasti keluar, saudara, kelihatan dari buahnya. Kita dapat mengenali sifat asli dari atau karakter seseorang, saudara, ya dari buahnya, dari tindakannya, dari perkataannya, kita bisa tahu. Kalau buahnya baik, maka pohon itu baik. Jika buahnya buruk, ini menunjukkan pohon itu buruk. Nah, saudara, mari kita refleksi diri sendiri. Bagaimana tindakan kita, perkataan kita di tengah keluarga dan teman-teman kita. Aduh, saudara, jangan sampai tindakan perbuatan kita ini tidak baik. Nah, saudara, jika demikian, saudara, jika buah yang kita hasilkan itu tidak baik, kita menjadi batu sandungan, ya, kita menyakiti orang lain, kita menimbulkan perselisihan, konflik, saudara, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan kita, saudara. Dan maka kita perlu perbaiki, saudara, khususnya relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saudara, di sini mengajarkan kepada kita, penting untuk menjaga hati kita dengan relasi kita dengan benar dengan Tuhan. Kalau relasi kita sudah Tuhan dengan benar, saudara, relasi kita dengan Tuhan benar, maka secara otomatis, saudara, relasi kita dengan sesama pun juga akan benar. Jika relasi kita dengan Tuhan tidak benar, saudara, maka saudara, relasi kita dengan sesama pun juga akan ada pengaruhnya. Saudara, di bagian ini, saudara, kita melihat dari para Farisi. Saudara, lalu Tuhan Yesus melanjutkan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik
sedangkan kamu sendiri yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus menegur keras dengan orang-orang Farisi yang mencoba menentangnya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Salah ya, tentu salah ini saudara ya. Tuhan Yesus mengusir setan ya karena memang dia berkuasa atas segala sesuatu dan karena dialah Tuhan. Bukan karena dia itu karena ada kuasa jahat, apalagi ada karena kuasa iblis dalam dirinya. Ini satu hal yang salah. Maka Tuhan Yesus menegur mereka di sini dengan memberikan pertanyaan, bagaimana mungkin kamu bisa ngomongnya baik ya, sedangkan kamu sendiri itu hatinya itu jahat. Saudara, kita tahu orang-orang Farisi itu sudah nggak benar ya, tidak benar, dan kita lihat dari perkataan dan tindakannya selalu mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Saudara, pasti ada yang salah saudara dari hatinya, dari relasinya dengan Tuhan. Saudara, kalau ada yang salah, saudara, jadi tidak mungkin dia dapat mengeluarkan kata-kata yang baik ya. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita ucapkan dengan mulut kita adalah refleksi langsung dari apa yang ada dalam hati kita. Kata-kata kita, saudara, adalah jendela ke dalam karakter kita. Kita lanjutkan, saudara, di dalam ayat 35, saudara, dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Orang yang baik, saudara, ya, orang memiliki hati baik, karakter yang baik, pasti juga akan keluarnya baik. Ya. Dia akan menunjukkan kebaikannya kepada sesamanya lewat kasihnya, lewat kata-katanya yang membangun sesuatu yang positif, menguatkan, menjadi berkat bagi orang lain, dan begitu bijak. Saudara, sedangkan orang yang memiliki hati yang jahat, saudara ya, akan negatif terus keluarnya. Tindakannya, perkataannya dapat berupa kebencian, kemarahan, kebohongan, perkataan kotor, mengutuk, perkataan yang merusak. Saudara, orang yang seperti ini cenderung mengucapkan kata-kata yang jahat, merugikan, dan negatif. Kata-kata mereka mencerminkan karakter mereka yang buruk. Nah, saudara, di dalam 2 ayat terakhir, Tuhan Yesus melanjutkan, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, apa maksudnya, saudara? Di bagian ini, saudara, Tuhan mengajarkan bahwa kata-kata yang kita ucapkan, saudara, memiliki satu konsekuensi yang serius. Baik di dalam kehidupan kita saat ini maupun di dalam penghakiman nanti. Katakan semua perkataan kita, saudara, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi di sini, saudara, bahwa perkataan kita adalah cerminan hati dan karakter kita. Ucapan kita adalah bagian dari kesaksian hidup kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Nah, saudara, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau memikul salib, sungguh-sungguh mengikut Dia, saudara, secara otomatis, saudara, perkataan kita, tindakan kita, saudara, pasti juga akan diubahkan. Ada terang, saudara, dalam hidup kita. Maka saudara, kita pasti akan mencerminkan akan kasih Kristus di dalam diri kita. Sebaliknya, saudara, kalau misalkan kita nggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, kita tidak mau membiarkan Tuhan itu benar-benar bertahta dalam hidup kita, kita nggak sungguh-sungguh bertobat, kita masih tetap hidup di dalam ego kita, saudara, maka hati kita tidak sepenuhnya akan diubahkan. Maka itu, saudara, akan kelihatan dari buahnya, dari tindakan dan perbuatan kita. Oleh karena itu, saudara, bagi kita yang telah percaya dan telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita harus, saudara, berbicara dengan bijak, baik, memuliakan Tuhan, dan menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia dan merusak. Kita terus harus menjaga diri, saudara. Seperti Mazmur, saudara, Mazmur Daud, saudara, dalam Mazmur 39 ayat 2 dikatakan, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Dalam Daud, saudara, di sini ingin menjaga dirinya, saudara. Dengan apa dikatakan, menjaga mulutnya, menjaga lidahnya. Supaya dalam perkataannya, dalam tindakannya itu tidak berdosa. Ya rindu, saudara, atau perkataannya itu dapat keluar itu begitu bijak, baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga
tidak menyakiti sesama. Nah, saudara, begitu sulit sekali, saudara, ya, bagi kita untuk mengaplikasikan, saudara, akan hal ini. Nah, tapi saudara, kita pasti tentu saja sering bisa gagal, saudara, di dalam melakukannya. Kita bisa, saudara, sering terjatuh, ya. Oleh karena itu, saudara, kita meminta tolong Tuhan terus memampukan kita, ya. Kita terus bersandar akan pimpinan Roh Kudus. Kita terus menjaga diri kita, saudara, ketika kita mau berbicara pada keluarga kita, kepada anggota terdekat kita, saudara, terutama dalam keluarga kita itu. Kita harus jaga baik-baik agar kita bisa berbicara dengan bijak, ya. Dan kiranya, saudara, lewat tindakan, saudara, dan juga perkataan kita itu dapat membawa, saudara, orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan, dan hidup kita pun memperkenankan hati Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengar, dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk terus menjaga diri kita, berbicara dengan bijak. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami sadari begitu lemah dalam kehidupan kami. Kami sering sekali gagal di dalam perkataan kami. Kami sering sekali menyakiti sesama kami, dan kami tidak bijak di dalam kami berkata-kata. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami akui ya Tuhan akan kelemahan kami. Dan kami mau ya Tuhan agar firman Tuhan pada malam hari ini boleh menegur kami, agar kami dapat memakai setiap kata-kata kami dengan bijak dan baik dan memperkenankan hati Tuhan. Kami mau ya Tuhan agar lewat perkataan kami dan tindakan kami boleh membangun sesama kami, dapat juga menjadi dampak yang baik ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya ya Tuhan kami dapat menjaga diri kami dan Roh Kudus boleh menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian yang kita akan belajar lagu baru, yaitu Waktu yang Tepat. Simak kata-katanya yang indah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas sepanjang minggu ini yang telah Tuhan limpahkan dan sertai kita, kasih karunia, penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari pada saat ini, Saudara, kita datang dengan hati penuh syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat dan anugerahnya. Mari kita datang dengan hati bersyukur. Tuhan, kami bersyukur atas panjang hidup kami karena ada penyertaan Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam situasi apapun, di dalam pergumulan kami, dalam waktu susah kami, dalam sakit penyakit kami. Kami bersyukur ada Roh Kudus pun yang ada dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga kami. Kami bersyukur karena Kau telah menyertai keluarga kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk musim demi musim kami telah memasuki musim yang baru. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam sepanjang waktu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, untuk berkat rohani dan juga berkat jasmani. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah sungguh Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa, doakan untuk jemaat, kita doakan untuk pelindungan dan juga kesehatan bagi seluruh jemaat. Di tengah mungkin situasi COVID yang sudah mulai naik lagi dan juga perubahan cuaca saat ini, dari kepanas mulai agak sedikit lebih sejuk. Kita doakan Tuhan boleh menyertai dari sakit penyakit, diberikan kesehatan yang baik. Kita doakan juga, saudara, untuk setiap jemaat selalu mengutamakan Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, ketika mereka bekerja, ketika mereka di rumah, Tuhan boleh sertai mereka, ya Tuhan, memberikan perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, dan diberikan kesehatan yang baik, ya Tuhan, bagi seluruh jemaat yang ada, khususnya Tuhan, mungkin di tengah pada saat ini, pergantian cuaca, pergantian musim, dan juga mungkin ada COVID juga yang mulai naik kembali. Tuhan, Kau boleh menyertai ya Tuhan setiap umat-Mu, boleh memberikan perlindungan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mungkin di dalam segala situasi yang mereka hadapi, kendala, pergumulan, sakit penyakit, persoalan dalam keluarga. Tuhan, kami mau berdoa agar setiap jemaat-Mu boleh mengutamakan Engkau yang terutama dalam hidup mereka, dan menjadikan Engkau prioritas dan mencari Engkau ya Tuhan di dalam segala hidup dari jemaat-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk iman jemaat-Mu agar kami terus boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi anggota keluarga yang lemah imannya dan juga belum percaya kepada Tuhan, dan kita mau berdoa untuk setiap jemaat dapat diberikan keberanian di dalam memberitakan Injil yang menjadi berkat, menggunakan tindakan dan juga tindakan dan perkataan kita boleh menjadi berkat, menguatkan bagi keluarga kita, khususnya di dalam
keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, atau mungkin di dalam lingkungan gereja. Mari kita sama-sama berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami kelemahan iman, mungkin jauh dari Tuhan, mungkin ada juga yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau boleh sendiri menolong campur tangan, agar sungguh Engkau boleh menilik hati mereka, dan mereka boleh percaya akan firman-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau boleh memberikan kami keberanian di dalam kami memberitakan Injil, di dalam perkataan tindakan kami, dan kami mau terus berdoa bagi mereka ya Tuhan, bagi mereka yang belum percaya Tuhan, agar sungguh mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan ajarkan kami untuk tetap kuat dan tidak berputus asa, dan khususnya bagi keluarga-keluarga kami, mungkin ada anak-anak kami, cucu kami, kami mau serahkan bagi mereka, agar sungguh Tuhan mereka boleh percaya kepadamu. Kami mau serahkan keluarga kami, setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mendukung saudara terus bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam kesehatan, terutama kita doakan untuk iman mereka tetap kuat dan diberikan pemulihan. Terus doakan untuk Bapak Vincent Fasio, doakan untuk pas selamat pemulihannya, bersyukur sudah lebih baik. Kita berdoa juga untuk Bapak Kian Leong yang mengalami kelemahan tubuh, kita doakan Tuhan boleh memulihkan tubuhnya sedang sakit. Doakan juga saudara bagi mereka yang mungkin tidak disebutkan di sini, tapi saudara tahu, kita mendukung mereka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa juga bagi yang para usinda juga, yang sudah usia indah yang mengalami banyak tantangan dalam kesehatan. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, Kau boleh memberikan iman yang kuat, terutama untuk selalu percaya kepada Engkau. Dan kami mau berdoa Tuhan, khusus bagi Bapak Vincent Fasio, doakan untuk Bapak selamat, untuk Bapak Kian Leong di dalam segala kelemahan tubuhnya, Engkau sendiri yang boleh menguatkan mereka, memulihkan tubuh yang sedang sakit, sehingga boleh pulih kembali. Kami mau terus berdoa juga bagi mereka yang menjaga, yang take care, Kau kuatkan mereka, dan Kau boleh memberikan perlindungan, Kau boleh sertai mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi teman-teman kami, keluarga kami yang tidak kami sebutkan di sini, agar mereka pun juga yang sedang mengalami sakit penyakit boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan imannya terus boleh diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara doakan ibadah pada minggu ini, doakan saudara saya yang akan melayani firman Tuhan, doakan juga untuk Reverend Andy Pierce dalam batin bahasa Inggris, Tuhan boleh menolong. Saudara, hari Jumat ini juga saudara akan ada PPI, saudara, khusus bagi pemuda yang ada nanti akan diadakan di Pastori jam 7 malam, dan penginjil Samuel Tande yang akan membawakan firman Tuhan. Doakan juga agar anak-anak muda pun boleh dapat datang, dan juga mereka boleh menikmati persekutuan ini, dan mereka boleh bertumbuh. Doakan juga saudara untuk persiapan panitia Thanksgiving, saudara, di dalam segala persiapannya dalam 1-2 bulan ini ada banyak persiapan yang harus dilakukan dengan begitu banyak. Doakan agar Tuhan boleh menolong di dalam segala persiapannya, agar Tuhan, agar seluruh jemaat juga boleh diberkati. Kita doakan akan ketiga hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa khusus bagi ibadah pada hari Minggu. Kau boleh memberkati Tuhan di dalam segala persiapannya. Kami mau serahkan bagi hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan, khusus bagi hamba-Mu dan juga untuk Reverend Andy Pierce dalam segala persiapannya, yang Kau sering menolong campur tangan, sehingga boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi jemaat, dan Kau boleh memberkati kesehatan mereka, memberkati di dalam segala kehidupan mereka juga. Berkati seluruh kebaktian Minggu, setiap mereka yang melayani juga Kau boleh memberkati. Kami mau berdoa Tuhan untuk bagi mereka pada hari Jumat ini yang akan diadakan PPI. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Samuel Tande. Kami berdoa juga bagi anak-anak, remaja, pemuda yang akan ikut. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh boleh memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan boleh dapat diberkati lewat acara persekutuan ini, dan mereka boleh menemukan rumah rohani, dan mereka boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam persekutuan ini. Kami berdoa juga untuk panitia Thanksgiving dalam segala persiapannya. Hanya tinggal kurang lebih 1-2 bulan ini. Tuhan, kami mau berdoa menolong campur tangan di dalam segala keterbatasan, mungkin kesulitan yang harus dihadapi, ajar mereka untuk terus beriman kepada Tuhan, dan Kau boleh membuka jalan bagi para panitia dalam segala persiapannya, dan juga jemaat yang akan hadir, sehingga kami semua boleh diberkati lewat acara Thanksgiving ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Doakan saudara bagi kekristenan di Amerika yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Saudara, mungkin banyak orang meninggalkan gereja mungkin setelah COVID. Mereka juga sudah tidak mau lagi datang ke gereja. Kita doakan bagi Amerika, bagi kekristenan di Amerika, Tuhan boleh meneguhkan iman mereka. Doakan bagi gereja-gereja yang ada, doakan bagi organisasi Kristen, doakan bagi orang Kristen, bagi hamba Tuhan, agar sungguh-sungguh boleh menjadi garam dan terang khusus bagi negara Amerika ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, agar sungguh Tuhan jangan sampai orang-orang meninggalkan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang mungkin jauh dari Tuhan, bagi mereka yang sudah tidak lagi ke gereja, Engkau boleh membangkitkan kembali. Dan mereka boleh bertobat kembali, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kau boleh teguhkan kembali iman mereka, ya Tuhan. Dan Kau boleh berbelas kasihan bagi negara ini. Khusus kami berdoa juga bagi setiap gereja yang ada di negara ini. Bagi organisasi Kristen, bagi orang-orang Kristen, bagi para hamba Tuhan. Tuhan, agar sungguh dalam kehidupan mereka Kau terus boleh meneguhkan kembali. Mereka tetap terus boleh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kehidupan mereka, di tempat kerja mereka, di sekolah mereka, di tempat dimanapun mereka berada, ya Tuhan, agar sungguh orang-orang Kristen boleh menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksimu, dan membawa banyak orang boleh percaya kepadamu. Kami mau serahkan bagi negara ini, khusus bagi orang Kristen ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, saudara, kita mau berdoa bagi negara Indonesia. Kita mau berdoa, saudara. Minggu lalu, saudara, kita melihat apa saja, saudara, yang sudah dikerjakan, saudara, oleh plan misi dari Parousia, saudara, di Indonesia. Ada banyak sekali dilakukan ke daerah-daerah, saudara, melakukan desa binaan, dan juga melakukan penginjilan ke banyak ratusan orang, saudara. Saudara, kita terus doakan agar plan misi ini Tuhan terus boleh memberkati dan boleh memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Kita doakan saudara para utusan misi yang tidak mudah, saudara. Mungkin mereka berada di tempat tidak mudah, di tengah banyak tantangan yang mereka harus hadapi, mungkin di lingkungan yang mayoritas mungkin bukan Kristen, mungkin mereka harus sendirian, mungkin mengalami tantangan finansial dalam keluarga dan hal-hal lainnya. Kita doakan para hamba Tuhan, utusan misi yang ada di daerah, Tuhan boleh kuatkan dan menyertai mereka. Kita doakan untuk pelayanan misi yang berada di Indonesia, khusus di pelayanan misi Parousia. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh berpartisipasi di dalam mendukung, di dalam doa, dana, dan daya. Kami mau terus serahkan ya Tuhan di dalam pelayanan misi Parousia, PMPI yang berada di Indonesia ini, Tuhan, Kau boleh memberkati bagi Indonesia, Tuhan, khusus bagi mereka belum mengenal Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Banyak orang boleh dimenangkan ya Tuhan, lewat pelayanan ini. Kami mau terus berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi komitmen jemaat-Mu di dalam mereka melakukan 3D ini. Kau sendiri boleh memampukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan dapat menyelesaikannya, dan boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi khusus bagi orang-orang yang berada di Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk utusan-utusan misi, para hamba Tuhan yang mungkin berada di ladang yang tidak mudah, di mana mungkin mereka mengalami tantangan, kesulitan di dalam pelayanan. Tuhan, Kau boleh kuatkan mereka di tengah mungkin kesulitan. Engkau sendiri yang boleh menopang, campur tangan, sehingga mereka tetap kuat. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan di Indonesia, sehingga banyak orang boleh dimenangkan. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk kehidupan kita, mungkin dalam kesulitan yang kita hadapi, mungkin dalam keluarga kita, mungkin relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, mungkin kita ada kesulitan, atau mungkin kita ada sakit penyakit yang kita alami. Saudara, mari kita membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, mari kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh datang kepadamu, dan kami mau serahkan doa-doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Kami tahu Engkau ada dan mendengar, dan kami mau menguatkan iman kami Tuhan untuk sepenuhnya mengandalkan akan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Penolong yang Setia. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berani melangkah pada hari esok kita, sebab kita memiliki penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya,
Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Ya, Bapak Saudara, masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara yang masih belum memutuskan untuk ikut Thanksgiving Retreat, saudara dapat ikut di dalam Thanksgiving Retreat pada kali ini. Saudara, minggu ini masih terbuka kesempatan, saudara dapat mengajak keluarga, atau mungkin teman saudara, jika ada yang mau saudara ajak untuk ikut di dalam Thanksgiving ini. Terus doakan saudara untuk kurang lebih 1 bulanan, lebih, 1,5 bulan lebih, sampai bulan November nanti, kita doakan agar sungguh semuanya boleh berjalan dengan baik. Sampai ketemu saudara pada hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Lintasan waktu, buktikan kasih-Mu, limpah generasi ke generasi. Kau telah nyatakan besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasihi. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Syukur tak henti kami bersyukur. Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah, dan penuh dengan berkat Tuhan. Para pendahulu telah berjuang hadapi semua badai yang menghadang. Tuhan pimpinlah langkah kami saat ini dan masa yang akan datang. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Panitia HUT juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Hokim Tong yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Hokim Tong yang diadakan di Spot Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung.
Dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kita telah menyiapkan satu konsert selebrasi 100 tahun GII Hokim Tong dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober, jam 6:30 malam, dan hari Sabtu, tanggal 28 Oktober, pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam, yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta, pada tanggal 11 November, jam 5 sore, di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya, pada tanggal 24 November di GII Hokim Tong Garut Jati akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GII Hokim Tong. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GII Hokim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat GII Hokim Tong. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria.